Berikut adalah instrumen tes antropometri, yaitu mengukur tinggi badan anak. Cara pelaksanaannya nanti anak berdiri di meteran, kemudian kita ambil ukurannya dari atas sampai nanti pas di kepala anak. Nah, itulah tinggi anak. Pelaksanaannya cuma satu kali. Pelaksanaannya sebagai berikut. Berikut adalah instrumen tes antropometri, yaitu mengukur berat badan anak. Cara pelaksanaannya adalah anak naik ke timbangan, nanti akan terlihat berapa berat badan anak. Pelaksanaannya cuma satu kali, berikut gerakannya. Baiklah, dapat kita lihat sama-sama di belakang saya ini adalah salah satu tes motor coordination, tes koordinasi gerak, yaitu balance beam. Ya, di sini ada 3 papan. Ya. Papan yang pertama itu lebarnya 6 cm, 4,5 cm, kemudian 3 cm. Ya. Jadi ada 3 lebar ya. Makin lama lebarnya makin berkurang, makin kecil. Ya. Untuk cara pelaksanaannya ya, ini adalah berjalan mundur ya. Melakukan keseimbangan ya, berjalan keseimbangan tapi melangkah mundur ya. Untuk nilai maksimalnya ini adalah 8 langkah ya. Kita cobakan langsung ya, seperti ini. Nah, ini belum dihitung ya. Setelah berjalan baru dihitung. Ya, kita hitung ya. Silakan, David. 1, 2. Ya. Pada saat melakukan tes ini tidak perlu terburu-buru karena tidak ada waktu yang ditentukan. Ya, yang penting dapat menyelesaikan langkahnya pada papa ini. Seperti yang kita lihat, itu nilainya 8. Ketika selesai melangkah, ya, papannya habis, itu nilai maksimal 8. Nah, ada anak ya yang langkahnya itu besar, ya, seperti ini. Agak besar dikit, ya. Ya. 1, 2, 3, ya, 3, 4, tapi papannya sudah habis. Nah, itu tetap dihitung nilai maksimal, yaitu 8. Ya. Jika langkah anaknya kecil, langkahnya sudah 8 tapi papannya masih ada, dia jatuh ke langkah yang ke-9, itu tetap nilainya pun dihitung maksimal 8. Nah, jika anak atau peserta tes melakukan langkah ya, keseimbangan di awal itu bisa langsung 8, dia tidak perlu melakukan sampai 3 kali di sini. Langsung berpindah ke papan yang berikutnya. Ya. Begitupun sebaliknya, jika percobaan pertama langsung bisa 8, langsung pindah ke papan yang berikutnya. Tapi jika percobaan pertama gagal, untuk bisa melangkah 8 kali, dia harus melakukan tes ini sebanyak 3 kali pada masing-masing papan. Baiklah, kita berada pada item tes berikutnya dari motor coordination, yaitu moving sideway. Di sini kita memakai alat papan, ada 2 papan yang ukurannya 25 cm persegi. Ya. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu anak atau testi berdiri di atas papan, kemudian memegang papan berikutnya. Nah, kemudian papannya ditaruh, ya, itu dihitung 1, kemudian memindahkan badan ke papan berikutnya dihitung 2. Pegang lagi papannya, papan ini harus diambil menggunakan 2 tangan dan ditaruh dengan 2 tangan. Nah, kemudian ini dilakukan secepat mungkin dalam waktu 20 detik. Pada tes ini dilakukan 2 kali percobaan dan dua-duanya diinput. Mulai. Baiklah, kita akan mencontohkan item tes motor coordination berikutnya, yaitu jumping sideway. Adapun alat yang digunakan pada item tes ini cukup dengan balok, ya, kemudian matras
Tes ini menggunakan sepatu, ya. Tes ini diambil sebanyak 2 kali percobaan, dengan 1 kali percobaannya waktunya itu adalah 15 detik. Cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut, ya. Ya. Melompat ke kiri dan ke kanan secepat mungkin. Selama 15 detik. Stop. Istirahat sebentar. Lakukan lagi percobaan kedua. Baiklah, kita masuk pada item tes berikutnya dari motor coordination, yaitu eye hand coordination. Seperti yang kita lihat sama-sama di sini, ini adalah post test dari eye hand coordination. Adapun alat yang digunakan cukup dengan lakban atau selasi ban, kemudian meteran, ya, meteran dan bola tenis. Meteran dan bola tenis. Untuk ukurannya, jaraknya, ini antara tempat melempar bola dengan dinding itu 1 meter, dari bawah dinding ke atas ini 1 meter, dari batas ini ke atas 1 meter juga, kiri kanan 1 meter, semuanya 1 meter. Ya. Cara pelaksanaannya, mulai, ya. 21, 22, 23, 2. Baiklah, kita berada pada tes motor coordination berikutnya, yaitu tes shuttle throw, yang mana alat yang digunakan pada item tes ini adalah shuttlecock berbahan plastik, kemudian poster dengan pengukur jarak. Pada saat melakukan tes ini, anak perlu untuk melakukan 1 kali percobaan lemparan. Untuk bagi para tester, berdiri di sekitar lemparan pertama tadi. Jadi pada saat melakukan tes ini, anak akan melakukan sebanyak 5 kali lemparan. Oke, kita masuk pada item tes physical performance berikutnya, yaitu knee push up, ya, yang kita kenal juga biasanya dengan push up cewek, ya. Ini push up dengan tumpuan adalah lutut, kemudian ada shuttlecock berbahan plastik untuk membantu kita apakah turunnya testi pada saat melakukan push up itu sudah menyentuh ini. Kalau sudah menyentuh jidatnya, berarti dia terhitung gerakannya bagus, ya, atau benar. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah seperti ini. Pastikan anak atau peserta tes posisinya seperti ini, lurus, tidak menungging seperti ini, tapi lurus, ya. Kemudian kaki digantung, boleh seperti ini, boleh disilang, ya. Mana yang nyamannya. Kemudian tangan, ya, berada di depan. Pada saat turun, shuttlecock ini disentuh oleh jidat. Silakan. Nah, ya. Kemudian tekukan siku tangan itu ke dalam badan, ya. Silakan. Nah, seperti ini. Bukan melebar ke samping. Ya. 3, 2, 1, mulai. Baiklah, kita berada di depan tes shuttle run, lari bolak-balik. Tes ini dilakukan secepat mungkin, karena waktu yang dihitung adalah waktu dia mampu menyelesaikan tes ini. Jadi dibutuhkan kecepatan yang maksimal. Jadi untuk melihat kecepatan dan kelincahan. Jadi di sini cara pelaksanaannya, ya, ini alat yang digunakan adalah kon, cukup kon, ada 4 buah kon yang kita gunakan. Kemudian meteran, ini jaraknya 5 meter, ya, 5 meter. Dari titik sini ke titik berikutnya itu 5 meter. Dan ini dilakukan sebanyak 10 kali bolak-balik. Testi, berdiri, ya, bersiap. Kemudian berlari ke titik yang ada di sana, melewati, tidak hanya menyentuh, tapi melewati seluruh badan, melewati seluruh kaki, melewati kon bagian sana dan titik bagian sini, kon bagian sini.
1, 2, 3, mulai. Berikut adalah tes instrumen tes kemampuan fisik, yaitu tes car up. Pertama, dari anak duduk, kemudian disuruh tidur, lutut membentuk 90 derajat, kemudian tangan anak lurus, kemudian usahakan nanti dalam pelaksanaan tangan anak adalah yang menyentuh tangan tester dengan ujung jarinya. Ini dia lakukan 1 kali dalam 30 detik. Berikut pelaksanaannya. Berikut adalah instrumen tes kemampuan fisik, yaitu tes standing berjam. Cara pelaksanaannya itu, anak berdiri di belakang garis yang sudah ditentukan, kemudian buka kaki selebar bahu, kemudian ambil ancang-ancang kayak buat kuda-kuda, kemudian kalau bisa diayunkan tangannya, kemudian baru melompat ke depan. Ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pelaksana gerakannya sebagai berikut. Berikut adalah instrumen tes kemampuan fisik, yaitu shoulder rotation. Cara pelaksanaannya adalah anak memegang meteran, kemudian anak disuruh mencoba bagaimana dia melakukan pemutaran tangan dari bawah sampai ke atas, sampai ke belakang. Usahakan siku anak selalu lurus. Apabila salah satu siku bengkok, maka itu dianggap anak tidak bisa melakukan. Maka sampai di sanalah shoulder rotation-nya. Berikut pelaksanaan. Berikut adalah instrumen tes kemampuan fisik, yaitu sit and reach. Cara pelaksanaannya adalah anak disuruh duduk di depan alat, kemudian kaki lurus ke depan, usahakan badannya lurus, kemudian tangan taruh depan, dan waktu pelaksanaannya nanti usahakan lutut anak tidak terangkat dan kalau bisa ditahan, dan anak mendorong sejauh mungkin ke depan. Dan itulah hasilnya nanti. Ini pelaksanaannya cuma 1 kali. Berikut pelaksanaannya. Berikut adalah instrumen tes kemampuan fisik, yaitu endurance shuttle run. Jarak tempuhnya itu 20 meter, di mana pelaksanaannya nanti anak berlari mengikuti irama. Bunyi bip, berlari mengikuti irama, sampai di ujung sana nanti setelah sampai di sana bunyi bip, baru balik ke daerah start lagi. Begitu seterusnya. Pelaksanaannya itu anak bagaimana mereka melakukan sesanggup mereka, tanpa ada paksaan. Untuk toleransinya, anak dikasih waktu toleransi 3 kali keterlambatan dari bunyi bip. Untuk pelaksanaannya sebagai berikut.